Shalom Jemaat Tuhan, GSJ Karismata Sukabumi. Jumpa lagi dengan saya, Nancy, dalam Karismata News. Jangan lupa tetap terhubung bersama kami dalam sosial media kami. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe YouTube channel GSJ Karismata. Dalam sosial media kami, Bapak Ibu Saudara bisa mendapatkan informasi tentang kegiatan ibadah di sepanjang minggu ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dan juga kontribusi pembangunan, bisa mengirimkannya ke nomor rekening yang ada di bawah ini. Jangan lupa menyertakan keterangan yang tepat. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara, pada tanggal 10 April nanti kita akan tetap ada ibadah Paskah secara online. Dan jangan lupa kita tetap ada perjamuan kudus. Kami mengucapkan selamat beribadah untuk Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu, Shalom. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. 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 Saya ingin menyapa gereja Tuhan yang ada di rumah-rumah. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Shalom. Saya percaya ada sukacita, amin. Sekalipun kita beribadah di antara jarak yang agak berjauhan, tapi saya percaya dimanapun kita beribadah, Tuhan Yesus ada di sana, amin. Karena gereja bukanlah gedungnya, tapi gereja adalah saya dan saudara. Jadi saudara, mari saat ini kita mau masuk lebih lagi ke dalam pujian penyembahan kita, dalam ucapan syukur kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Ini kami Yesus, ini kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu.
biasa Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkat-Mu tak pernah berkesudahan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Bapa, saat ini kami akan mulai ibadah kami. Biar Engkau yang mengurapi setiap kami Tuhan Yesus. Jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah Bapa Engkau urapi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semuanya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Ada sukacita saudara kasih? Amin. Saya percaya saat ini kita bersukacita. Dan saat ini saya ingin mengajak kita semua untuk menyatakan bahwasanya kita memiliki Tuhan yang maha besar. Amin. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi katakan Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Haleluya. Kita mau bersuka lebih lagi bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang
Mari Bapak Ibu, saat ini kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Bapak, kami percaya Tuhan. Kami tidak perlu takut akan apapun juga Yesus. Sebab Engkau Allah yang memegang tangan kami Bapa. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Takut
Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Yesus memegangku. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya, haleluya. Mari kita akan berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan kami boleh tangkap, kami boleh resapi, kami boleh dengar. Dan kami akan renungkan dan akan menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Diberkatilah kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Jemaat-Mu yang di rumah yang menyaksikan dan mendengar firman-Mu, diurapi, diberkati, disegarkan oleh firman Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan untuk penyampaian firman-Mu ini. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sidang jemaat yang berada di rumah bersama dengan keluarga yang saudara cintai. Hari ini saya menjumpai saudara ketika saya akan menyampaikan firman Tuhan. Saya yakin kita berada dalam persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, hari ini firman Tuhan dengan judul 3 rahasia hidup menang. 3 rahasia hidup menang. Saya akan menyampaikan firman Tuhan ini diambil dari kitab Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keadaan-keadaan yang terjadi sekarang ini sangat menakutkan, sangat membingungkan, dan membuat orang lain menjadi seperti tidak ada pengharapan. Banyak orang kehilangan harapan, banyak orang ketakutan. Semuanya itu terjadi karena manusia dibatasi dan membatasi diri. Semua orang masih takut sehingga kehilangan harapan. Contohnya saudara-saudara, pemerintah Indonesia mencanangkan tentang harapan hidup orang Indonesia itu 60 tahun ke atas. Itu harapan, itu keinginan, itu kemauan dari kita bangsa Indonesia. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa setiap hari kita mendengar ada banyak orang yang meninggal. Inilah yang membuat orang lain kehilangan harapan. Tetapi firman Tuhan mengatakan bersukacitalah di dalam pengharapan. Dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, dalam kesesakan sekalipun, dalam pergumulan sekalipun, dalam ketakutan sekalipun, Tuhan mengatakan pengharapan di dalam Tuhan itu harus memberikan sukacita kepada kita sebagai umat Tuhan. Saudara-saudara, mari kita akan melihat tanda-tanda akhir zaman. Di dalam Matius pasalnya yang ke-24 dan 25, di situ dikatakan akan ada penyesatan bertambah, akan ada deru perang, ada bangsa melawan bangsa, ada kelaparan dan gempa bumi, ada orang saling bunuh-membunuh, ada orang saling benci-membenci, ada kelaparan, ada kemurtadan. Kasih semakin dingin, banyak nabi palsu, tetapi juga Injil mulai diberitakan di seluruh dunia. Tetapi saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat di dalam Injil Lukas, di situ dikatakan akan ada penyakit sampar. Ada banyak penyakit sampar, ada banyak sakit penyakit yang mematikan orang banyak. Inilah yang membuat orang lain seperti tidak ada harapan.
Di seluruh dunia, kita semua menanggung. Bukan saja di negara Indonesia, bukan saja kita, tetapi seluruh dunia menanggung beban ini. Dan sepertinya setiap hari orang meninggal dan orang tanpa harapan. Di saat seperti inilah kita harus bersukacita di dalam Tuhan. Saudara-saudara, ketika Rasul Paulus ditangkap bersama dengan Silas, ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara di kota Filipi. Di dalam ketidakadaharapan Paulus dan Silas, Paulus mengambil keputusan bersama dengan Silas, di tengah malam mereka memuji dan menyembah Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan memuji menyembah Tuhan kepada Allah. Dan hukuman semua orang yang ada itu semua mendengar pujian dan penyembahan dari Rasul Paulus dengan Silas. Apa yang terjadi saudara-saudara? Terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudara-saudara, walaupun Paulus dan Silas seperti tidak ada harapan. Karena dia di penjara bersama dengan Silas di penjara paling bawah. Seperti tidak ada harapan, tidak ada jalan keluar. Tetapi saudara-saudara, Rasul Paulus bersama dengan Silas mengambil keputusan, ketidakharapan itu membuat dia datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan dia bernyanyi, memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan apa yang terjadi? Mereka mengalami kelepasan. Saudara-saudara, sukacita, damai sejahtera yang berasal dari Tuhan itu memberikan kekuatan, semangat di dalam ketidakharapan hidup kita. Saudara-saudara, pelayanan Paulus ketika dia akan pergi ke Kaisar untuk naik banding karena perkara hukumnya. Dan ketika Rasul Paulus berada dalam pelayaran yang begitu panjang ketika dia akan pergi ke Roma. Tetapi apa yang terjadi? Ada angin badai yang menerpa kapal penumpangnya. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Angin badai itu menerpa dan lalu membuat orang-orang yang ada di dalam kapal itu merasa ketakutan. Mereka berteriak satu dengan yang lainnya. Mereka meminta kepada Tuhannya masing-masing. Mereka berdoa kepada Tuhannya masing-masing. Tetapi saudara-saudara, Rasul Paulus di dalam keadaan seperti itu, dia berdoa kepada Tuhan. Dia diyakinkan karena ada malaikat Tuhan tadi malam menjumpai dia. Saudara-saudara, ada dua jenis orang yang ada dalam kapal penumpang itu. Yaitu orang yang percaya dan orang yang tidak percaya. Paulus percaya kepada Tuhan dan dia berdoa kepada Tuhan. Seperti tidak ada harapan di tengah-tengah lautan saudara-saudara. Tetapi Paulus dalam ketidakharapan dia percaya kepada Tuhan. Tetapi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka mulai membuang. Dan membuang apa? Muatan-muatannya agar tidak terjadi jatuh dan tenggelam kapal itu. Tapi Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menyelamatkan bukan saja Paulus, tetapi juga semua orang yang ada diselamatkan oleh Tuhan. Hanya oleh karena satu orang yang berdoa kepada Tuhan, berharap, percaya kepada Tuhan, maka semua diselamatkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Yang kedua saudara-saudara, sabarlah dalam kesesakan. Kita sekarang berada dalam kesesakan saudara-saudara. Penyakit sesak napas atau ISPA karena virus menyerang. Bersesak-sesakan karena semuanya di rumah. Sesak, ngantri karena harus belanja atau di stasiun atau di bandara. Padahal saudara-saudara kita harus menjaga jarak. Nggak boleh bersesak-sesakan. Karena kalau bersesak-sesakan akan tertular penyakitnya. Atau virusnya akan berpindah. Saudara-saudara, hari ini, saat ini, bangsa Indonesia, kita semua juga anak-anak Tuhan. Dan semua manusia yang ada di muka bumi mengalami kesesakan hidup. Tetapi Tuhan mengatakan demikian, sabarlah engkau di dalam kesesakan. Sabarlah dalam kesesakan, sabarlah dalam menghadapi pergumulan hidup ini. Saudara-saudara, Rasul Paulus adalah orang yang sabar. Walau menghadapi badai, walau menghadapi tantangan pelayanan, dia tetap sabar, dia tetap tekun berdoa kepada Tuhan. Tetapi ada seorang raja yang bernama Raja Saul.
Dia adalah raja pertama bangsa Israel. Dan Raja Saul dia tidak sabar. Kenapa? Karena ketika bangsa Israel akan berhadapan berperang dengan orang Filistin. Dan Raja Daud, Raja Saul, saudara-saudara, dia mengalami ketakutan karena apa? Orang Filistin sudah mulai menyerang. Dan dia mulai merasa ketakutan dan semua tentara dan semua rakyat mulai pergi. Dan mulai berpencar satu dengan yang lain meninggalkan dia. Dan dia mulai rasa ketakutan. Dan dia gak sabar menunggu Samuel. Nah, apa yang terjadi? Ketidaksabaran membuat dia melanggar firman Tuhan. Lalu Samuel mengatakan, perbuatanmu itu adalah bodoh. Hati-hati saudara-saudara, dalam kesesakan kita harus sabar. Karena kalau gak sabar, kita bisa salah sendiri. Kita bisa repot sendiri, kita bisa jatuh. Firman Tuhan mengajar kepada kita ada 3 sikap dalam menghadapi kesesakan. Yang pertama, yang terdapat dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara hidup kita. Jadi serahkanlah. Dalam keadaan kesesakan, saudara serahkan itu kepada Tuhan. Lalu Tuhan katakan sadarlah dan berjaga-jaga. Karena apa? Karena iblis akan menyerang saudara. Dan siap menyerang saudara, mencari kesempatan untuk menyerang saudara. Dan yang ketiga adalah lawan. Lawan iblis. Lawan kesesakan itu. Jangan saudara menyerah, saudara-saudara. Firman Tuhan jelas mengatakan, sebab saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Semua orang percaya menanggung penderitaan kesesakan yang sama yang terjadi saat-saat ini. Tetapi bagaimana kita harus sabar menghadapi kehidupan ini. Kita jangan kalah, kita jangan menyerah, kita jangan khawatir, tetapi percaya kepada Tuhan bahwa dengan kesabaran itu kita akan berdoa kepada Tuhan. Yang ketiga, bertekunlah dalam doa. Bertekunlah dalam doa. Cara hidup jemaat mula-mula dalam Kisah Rasul pasalnya yang keempat, jelas memberikan gambaran kepada kita bagaimana kehidupan rasul-rasul dan juga jemaat mula-mula. Saudara-saudara, keadaan situasi sekarang memberikan satu gambaran, satu pola hidup yang sebenarnya harus kembali kepada gaya hidup jemaat mula dalam kitab Kisah Rasul pasalnya yang kedua dan yang keempat. Cara hidup jemaat itu perlu diteladani oleh kita semuanya pada zaman gereja modern sekarang ini, saudara-saudara. Bayangkan ketika Petrus dan Yohanes diadili oleh mahkamah agama. Dan dia ditangkap, tapi dia berdoa kepada Tuhan. Dan juga jemaat yang di rumah juga berdoa untuk rasul-rasulnya. Berdoa dan berdoa dan berdoa kepada Tuhan. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Di saat-saat seperti sekarang ini, kita harus berdoa. Kata kunci kemenangan kita adalah berdoa. Bukan saja berdoa, tetapi bertekunlah saudara di dalam doa kita semuanya. Ketika para rasul diperhadapkan dengan mahkamah agama dan murid-muridnya dan semua orang percaya dan jemaat mula-mula berdoa kepada Tuhan di rumah mereka masing-masing. Mereka ibadahnya di rumah masing-masing. Ketika mereka berdoa sungguh-sungguh bertekun dalam doa, apa yang terjadi? Akhirnya Petrus dan Yohanes dilepaskan dari sidang pengadilan itu. Dibebaskan dari sidang pengadilan itu. Lalu saudara-saudara, ketika mereka berjumpa dengan pemimpin-pemimpinnya, dengan para rasul itu. Mereka bersuka cita, mereka bergembira. Malahan mereka mengatakan, Tuhan berikanlah kepada kami, kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan Injil. Tuhan ulurkanlah tanganmu kepada kami untuk kami melakukan mujizat, untuk menyembuhkan orang dari segala sakit penyakit. Tuhan pakailah kami untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan bahwa jemaat mula-mula itu ketika mereka menghadapi masalah, ketika mereka mengalami kesesakan, mereka berdoa, bertekun, bersatu hati dan mujizat Allah terjadi dalam hidup mereka. Biarlah saat ini kita merenungkan firman Tuhan. Dan saudara katakan, Tuhan, apa yang saya lakukan? Ketika Engkau berfirman, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jalanilah cara dan gaya hidup jemaat mula-mula.
Saudara-saudara, saya tertarik untuk melihat gambaran tentang jemaat mula-mula, saudara-saudara. Yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah menjadi kira-kira 3.000. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutan mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaannya bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual hartanya. Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah makan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan setiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita minta memohon kepada Tuhan. Tuhan, jadikan kami semua seperti gaya hidup jemaat mula-mula. Mereka bersatu hati, mereka berdoa, mereka tulus hati, mereka berdoa memuji dan menyembah Tuhan. Lalu ada mujizat, ada kuasa Tuhan dinyatakan. Hal-hal yang hebat, hal-hal yang luar biasa sebenarnya terjadi dalam rumah-rumah jemaat. Hal yang menarik saudara-saudara di hari-hari ini, bahwa kelihatanlah gaya, cara hidup jemaat mula-mula adalah ketika semua orang berbagi. Di beberapa negara, di jalan-jalan itu makanan, minuman, semua itu ditaruh di jalan-jalan. Lalu ada orang yang tidak punya, mereka mengambil untuk dimakan atau dibawa ke rumah. Ini adalah cara hidup jemaat mula-mula. Mereka berbagi, saudara-saudara. Mereka berbagi, bukan saya berbagi hidup, tapi berbagi apa yang mereka punya. Dan ini bukan sesuatu yang aneh, karena 2000 tahun yang lalu gaya jemaat mula-mula itu memang mereka melakukan hal seperti itu. Dan hari ini sebagai pesan pastoral bagi kita semua, bagi sidang jemaat, mari kita mau menghidupi kembali gaya hidup jemaat mula-mula. Sementara saudara menjadi jemaat mula, menjadi jemaat di rumah, mari sementara di rumah kita harus mengambil sesuatu yang terbaik untuk Tuhan, untuk pelayanan Tuhan. Kita harus berkontribusi untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan Tuhan. Jadi saudara gak perlu dibatasi dengan ruang dan waktu, tetapi mari kita minta kepada Tuhan, agar Tuhan memakai hidup kita. Dengan caranya yang ajaib, kita bisa menginjil, kita bisa bersaksi, kita bisa melayani Tuhan, melayani orang lain, melayani sesama, dan juga melayani keluarga kita. Itulah yang menjadi kerinduan bagi kita sekalian. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Saudara-saudara, mari kita akan naikkan satu pujian. Haleluya. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan bagi kami semuanya. Bagi keluarga-keluarga kami, bagi sidang jemaat yang ada di rumah, yang sekarang sedang menyaksikan dan mengikuti ibadah bersama-sama dengan kami. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Sungguh besar setiamu, yang nyatakan bagiku. Haleluya. Tuhanlah Bapa yang selalu mengerti isi hatimu. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Haleluya. Ku berserah di dalam
Kami percaya padamu Tuhan. Ku percaya janjimu ajaib, terlukis dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Allah yang dikasihi Tuhan. Apabila hari ini, apabila pagi ini saudara seperti tidak ada harapan, atau saudara merasa sesak dengan hidupmu, datanglah kepada Tuhan. Siapapun saudara yang menyaksikan acara ini, baik sidang jemaat yang di rumah atau siapapun, kalau saudara seperti tidak ada harapan dalam hidupmu, lalu hidupmu seperti sesak, mengalami ketakutan, mengalami kebimbangan, datanglah pada Tuhan. Angkatlah kedua belah tanganmu, saya akan berdoa. Bapa kami dalam surga, Engkau melawat menjamah dengan kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan keberanian untuk percaya dan berharap kepada Tuhan. Di dalam kesesakan sekalipun Tuhan, mereka menjadi orang yang sabar, bertekun di dalam doa-doa mereka kepada Tuhan. Karena tiada yang mustahil bagi Tuhan, bagi orang yang percaya dan bagi setiap orang yang berdoa kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berikan kelepasan dan kebebasan bagi mereka. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya. Engkau memberkati semua sidang jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Baik itu ayah, ibu, orang tua, baik itu anak-anak sekolah minggu, anak-anak youth, anak-anak tunas remaja, dan juga umat, semuanya diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala berkat kekayaan dari surgawi turun melimpah atas sidang jemaat-Mu, atas setiap usaha pekerjaan keluarga, rumah tangga dan bisnis, serta mata pencarian mereka. Jaga pelihara mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Dijauhkan, dihalaukan dari segala kelemahan, sakit, penyakit. Dihalaukan segala penyakit sampar. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan melingkupi mereka dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk ibadah online ini Tuhan. Dan kami akan mengakhirinya dengan segala pengucapan syukur. Haleluya. Saudara dikasih oleh Tuhan, marilah kita akan mengangkat tangan saudara. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya pagi ini kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu saudaraku, sidang jemaat Allah yang dikasihi oleh Tuhan, yang ada di rumah masing-masing, terimalah segala berkat kekayaan dari surgawi, dari Allah Bapa yang ada dalam surga, serta cinta kasih sayangnya yang sudah dinyatakan dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinan, tuntunan, kekuatan dan penghiburannya di dalam Roh Kudus menyertai saudara dari saat dan untuk selama-lamanya. Maranatha, sampai Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita semua. Di dalam dan di atas nama Yesus kami mengakhiri acara kami. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Hanya bagi Tuhan, kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala keagungan, kejayaan, 'Amin, amin, 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 amin,
Haleluya. Tuhan memberkati saudara sekalian.